kita yang menerima firman Tuhan tidak hanya sekedar menerima firman, harus ada upaya, harus ada usaha daripada setiap kita untuk tinggal dalam firman dan tidak pernah bergeser seinci pun. Kalau engkau tahu bahwa itu adalah kebenaran, sekali lagi, tidak peduli dengan apapun yang terjadi, seperti apapun keadaanmu, kondisi hatimu, engkau harus tetap berdiri kokoh di atas firman Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana waktu kemudian akan terjadi pembaharuan budi yang membuat engkau semakin hari mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Dia. Ada begitu banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang tidak mengalami kepuasan dalam firman. Kenapa? Karena mereka berhenti ketika firman Tuhan membersihkan mereka. Mereka tidak berusaha untuk tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya berdoa dan saya mendorong setiap Bapak Ibu yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan, jangan hanya sekadar menerima firman, tetapi belajarlah menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, saudara, ketika saya mengatakan tinggallah dalam firman Tuhan, maka ini pesan yang mungkin dapat saya sampaikan yang sedemikian penting yang perlu engkau ingat. Apa itu? Tinggallah dalam firman Tuhan meskipun firman terasa membosankan. Ya, saudara, manusia itu tidak suka dengan yang namanya kebosanan. Itulah sebabnya kenapa gadget atau handphone ini melekat di tangan kita. Sulit bagi kita untuk melepaskan gadget. Kenapa? Karena di dalam gadget kita mendapatkan banyak hiburan. Dan itu membunuh kebosanan. Dan kita senang apabila kebosanan kita itu mati. Karena kita semua tidak suka dengan yang namanya kebosanan. Dan saya memberitahu, kalau engkau adalah orang-orang yang ingin mengamalkan firman Tuhan dan punya kerinduan untuk tinggal di dalamnya, maka engkau perlu terbiasa dengan kebosanan. Ya, memang dunia dengan segala kenikmatannya cepat membunuh kebosanan kita. Tapi ingat, yang dibunuh bukan hanya kebosananmu. Yang akan dibunuh adalah kehidupanmu. Jiwamu pun akan ikut mati kalau engkau terus-menerus menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Ya. Maka apapun kondisi hatimu, meskipun engkau mengalami sebuah kebosanan karena engkau mau tinggal dalam firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan menuntut kita hidup dalam kekudusan, dan memang kekudusan ini sangat membosankan. Ya, tapi ingat baik, kalau engkau rela membayar harga untuk itu, maka akan ada kemuliaan dalam kehidupan saudara. Yesus Kristus menjalani kehidupan yang tidak populer, dan saya pikir ini kehidupan yang paling membosankan. Dia memenuhi kehendak Bapanya dengan berduri di atas kepalanya. Maka kita memenuhi kehendaknya dalam kehidupan kita dengan berduri di dalam daging kita. Belajarlah menderita demi kebenaran Allah, maka engkau akan menjadi orang-orang yang stay, yang tinggal dalam firman Tuhan. Kalau engkau tidak mau menderita karena kebenaran firman Tuhan, engkau tidak mau mengalami yang namanya kebosanan karena kebenarannya, engkau lebih memilih kehidupan yang populer sama seperti kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saudara, maka mustahil bagi saudara untuk tinggal dalam kebenaran. Saudara, kebenaran dalam hidup ini selalu menuntut sebuah pengorbanan. Dan saya selalu mengatakan ini, no cross, no crown. Tidak ada salib, maka tidak akan ada kemuliaan di dalam kehidupan saudara. Ya, saya teringat bagaimana seorang Yosua, ya, dipanggil oleh tuannya Musa untuk naik ke atas gunung. Ya, jadi satu kali Musa dipanggil Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan Yosua pun dipanggil. Tapi Yosua tidak bisa ikut sama-sama dengan Musa sampai ke atas puncak gunung. Yosua hanya tinggal di kaki gunung untuk menunggu sang Tuhan kembali. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan Musa memberitahu kepada Yosua kapan dia akan turun. Ya, lagi pula di zaman itu belum ada handphone, sehingga Musa tidak bisa mengirimkan pesan melalui WA kepada Yosua, ya, bahwa Yosua bentar ya, ini Tuhan lagi nulis hukum Taurat nih. Maka saudara-saudara, Yosua menunggu dengan ketidakpastian. Bahkan Alkitab mengatakan Musa sepertinya berlama-lama di atas puncak gunung. 40 hari 40 lama. Ini bisa berarti harafiah, tapi ini juga bisa mengandung makna atau alegoris yang bermakna bahwa Musa lama sekali di atas gunung.
Saking lamanya Musa di atas gunung, ada dampak yang terjadi kepada orang Israel di perkemahan. Orang Israel karena terlalu lama menunggu Musa, mereka benar-benar bosan dalam menunggu. Maka apa yang terjadi? Untuk membunuh kebosanan mereka, mereka membuat patung anak lembu tambun untuk mereka sembah. Saudara, ada begitu banyak di antara kita yang tidak bisa tinggal di dalam kebenaran. Kenapa? Karena engkau kalah dengan kebosanan. Engkau tidak tahan dengan kebosanan. Ya, karena memang kadang-kadang firman Tuhan itu ketika engkau mengamalkannya itu membosankan. Ya. Bayangkan ketika kita mengatakan, Alkitab memerintahkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sementara tetangga kita nonton drama Korea siang dan malam. Ya. Sepertinya kehidupan tetangga jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang terus-menerus menyangkal diri dengan merenungkan firman siang dan malam. Iya kan? Ya. Bayangkan ketika engkau harus mempraktekkan firman Tuhan, kita mengatakan jangan suka bergosip, jaga mulutmu baik-baik. Sementara tetanggamu itu enak-enak gosip itu kan enak. Semakin digosok semakin sip. Gosip itu kalau suaranya semakin pelan, maka ceritanya semakin seru. Ya, itu kan yang membunuh kebosanan. Ya, menceritakan kehidupan orang lain kadang-kadang membunuh kebosanan kita kan. Sementara kita yang mengamalkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara perlu belajar untuk menyangkal diri sama seperti Yosua yang menunggu Musa entah kapan dia turun. Saudara, orang Israel di perkemahan sudah gagal menantikan Musa. Mereka menyembah ya anak lembu tambun. Kenapa? Karena mereka benar-benar mengalami kebosanan itu. Sementara Yosua yang menunggu seorang diri, dia menunggu dalam kesetiaan. Saya pernah menyampaikan ini, saudara, kalau kita menunggu seseorang dan kita menunggu seorang diri. Di zaman yang seperti itu, kalau saudara tidak punya handphone. Kalau punya handphone ya enak, saudara mau tunggu berapa lama. Kalau saudara punya kuota pun tidak masalah, saudara bisa googling ya, saudara bisa internetan, saudara bisa ya mengisi waktu saudara dengan nonton video TikTok kah, YouTube kah, ya kan, sambil menunggu teman saudara. Tapi di zaman itu saudara-saudara, apa yang menjadi penghiburan bagi Yosua? Yosua benar-benar sabar di dalam menunggu, dia sabar dalam kebosanannya, dia tetap stay, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, maka ini yang terjadi dengan Yosua. Jangan kaget kalau pada akhirnya ketika Musa dipanggil pulang oleh Tuhan, mangkat, meninggal, maka Yosua lah yang menggantikan posisi daripada Musa. Kenapa? Karena Yosua berpegang teguh pada simpul kebenaran itu. Pada saat yang lainnya mulai berjatuhan karena tidak tahan ya hidup di dalam kebenaran, Musa, Yosua maksud saya, tetap berpegang teguh terhadap simpul kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang harus menjadi bagian kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tahu itu adalah kebenaran, tetap tinggal di dalamnya sampai Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya sudah sangat menderita dengan kebenaran ini. Bagaimana mungkin saya harus terus-menerus mengampuni suami saya yang doyan selingkuh, Pak Pendeta? Alkitab mengatakan dengan jelas, mereka yang berjalan maju sambil menabur dan sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mereka inilah yang akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, dengarkan saya. Kalau engkau ingin Tuhan membela perkaramu, maka belajarlah menantikan Tuhan di dalam perkaramu. Ya, saya tutup khotbah saya dengan satu ilustrasi terakhir ya. Saya benar-benar memikirkan ilustrasi apa yang perlu saya sampaikan untuk hal ini. Dan saya teringat dengan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu di Cina. Di Cina itu ada yang namanya tambang, satu tempat pertambangan yang karyawan itu banyak sekali bekerja pada pertambangan tersebut. Saudara tahu lah, Cina ini kan juga adalah negeri yang penduduknya banyak, saudara. Ya, maka satu kali saudara-saudara di tengah-tengah pekerjaan yang mereka lakukan ada satu tempat yang bisa disebut pos penjagaan. Yang di dalam pos tersebut terdapat tombol-tombol dan panel-panel untuk ya aktivitas yang ada pada pertambangan itu. Yang menjagai pos adalah seorang anak gadis yang merupakan anak Tuhan. Dia orang Kristen yang mengasihi Tuhan.
Suatu kali Tuhan berbicara kepadanya. Pada saat lagi pekerjaan itu sementara berjalan. Tuhan katakan sama dia, anakku, kamu harus tekan tombol alarm untuk memperingatkan semua karyawan agar segera keluar dari lubang-lubang pertambangan. Nah, dia mendengar suara Tuhan itu, dan suara itu jelas sekali. Dan dia pun berkata, Tuhan, ini belum jam istirahat. Ini kalau saya tekan tombol sekarang, saya bisa dipecat. Ini Cina, saudara. Cina kalau kerja tidak main-main kan? Ya. Saya beberapa kali pernah berkhotbah di perusahaan yang dikelola oleh orang Cina. Ya, Cina itu paling penting cuan. Time is money. Ya. Bahkan mereka kadang-kadang tidak mempedulikan safety first, keselamatan jiwa. Yang lebih utama adalah uang, saudara-saudara. Dia bergumul dengan perasaan hatinya itu. Dia katakan, Tuhan, kalau saya tekan tombol ini belum jam istirahat. Ini tombol ini harus ditekan pada saat jam istirahat, jam makan atau jam pulang. Kalau belum jam istirahat, belum jam makan, ditekan dan semua karyawan lari berhamburan keluar dari lubang-lubang pertambangan, maka saya yang akan kena masalah. Tapi suara itu semakin tegas dalam hatinya untuk membuat dia segera menekan tombol tersebut. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu, dia pun rela untuk mengikuti suara Tuhan tersebut. Dia menekan tombol itu dan dia siap dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya, ya kan? Memang melakukan firman Tuhan selalu ada konsekuensi, bahkan kita mungkin akan mengalami yang namanya kerugian. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau mengalami kerugian karena kebenaran firman Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Sebaliknya, kalau engkau mengalami sebuah untung karena ketidakbenaran di luar daripada firman, itu adalah kerugian. Ketika dia menekan tombol tersebut, Bapak Ibu, maka seluruh karyawan semua lari berhamburan dan mereka semua ada di atas lapangan dan sambil bertanya satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini belum jam makan, ini belum jam pulang, kenapa kita sudah disuruh keluar dari setiap pekerjaan kita? Semua orang bertanya-tanya, Sang anak gadis yang ada di dalam pos tersebut pun telah siap untuk dimaki-maki sudah oleh pimpinan perusahaan. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian sudah terjadi gempa bumi dan terjadi longsor sehingga setiap lubang-lubang pertambangan itu tertutup dengan tanah. Kalau misalkan ada orang di dalamnya, besar kemungkinan mereka pasti akan mati, tertimbun dengan tanah, terkubur hidup-hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini contoh sederhana yang dapat saya gunakan. Bahwa mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ini firman Tuhan kan? Ya, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, kadang-kadang dia menyuarakan suaranya dalam kondisi keadaan-keadaan tertentu. Tapi saudara perlu ingat, ini juga adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Maka ketika engkau membacanya, ketika engkau merenungkannya, dan engkau mendapati kebenaran di dalamnya, jangan pernah bergeser seinci pun. Kalau engkau setia di dalam firman Tuhan, maka di sana akan terjadi pembaruan budi yang membuat engkau semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Haleluya! Amin.